Pernahkah Anda kecewa pada Tuhan karena merasa sudah taat, sudah jujur, tapi hidup malah makin sulit? Anda tidak sendirian. Injil hari ini menunjukkan, seringkali manusia gagal mengenali berkat Tuhan hanya karena kemasannya tak sesuai ekspektasi. Mari kita lihat bersama. Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Sabtu 13 Desember 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan 13. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita melihat para murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat menyatakan bahwa Elia harus datang dulu?" Dan seperti yang kita dengar dari bacaan tadi, bahwa Yesus mengiyakan dan bahkan memberikan konfirmasi bahwa Elia sungguh sudah datang melalui Yohanes Pembaptis. Tentu bukan berarti Yohanes itu Elia yang hidup kembali secara harfiah begitu, tetapi ia datang dalam roh dan kuasa Elia. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa para ahli-ahli Taurat yang sudah tahu bahwa Elia akan datang, tapi tak bisa mengenali bahwa Yohanes Pembaptislah Elia yang datang untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias itu? Sobat terkasih, saya merenungkan, kenapa mereka gagal paham? Saya sangka bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka punya ekspektasi sendiri akan kedatangan Elia tersebut. Seolah mereka membayangkan Elia itu akan datang dengan cara yang megah, turun dari langit dengan kereta berapi. Tapi yang datang malah Yohanes yang sederhana di Sungai Yordan. Karena kemasannya beda, mereka menolaknya. Dan saya kira begitu pun dengan Mesias. Dalam bayangan mereka, Mesias yang dinantikan bukanlah sosok Yesus, melainkan seorang Mesias politik yang perkasa, yang membebaskan mereka dari penjajahan dan mengangkat martabat bangsa mereka di mata dunia. Berbeda dengan Yesus, datang dari keluarga sederhana, bahkan nantinya akan menderita sengsara dan mati di kayu salib, yang merupakan simbol penghinaan bagi tradisi Yahudi kala itu. Sobat, bagaimanakah dengan kita? Apa ekspektasi kita akan Yesus? Apakah kita juga berekspektasi jika kita menjadi muridnya, hidup kita akan jaya dan sama sekali tak akan tersentuh masalah dan kesulitan? Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Yesus hadir ke dalam hidup kita hanya untuk membuat hidup kita aman dan nyaman? Bukankah ia pernah berpesan, mengikutinya berarti rela menyangkal diri, menghadapi atau menerima atau memikul penderitaan salib, dan menyelesaikannya seperti yang dia lakukan? Mungkin kita berekspektasi kalau Tuhan cinta saya, kalau saya itu sudah taat padanya, haruslah hidup saya lancar, pekerjaan saya aman, dan semua masalah saya diangkat. Tapi realitanya justru saat kita berusaha taat pada perintahnya, masalah dan kesulitan itu datang bertubi-tubi. Nah, kemudian lalu apakah kita kecewa? Kita mungkin berpikir, Tuhan tidak sayang lagi dengan kita. Padahal jika kita merenungkan, lewat masalah itu justru jika dipersembahkan dan disatukan dengan penderitaan Kristus, malah bisa menjadi sebuah jalan pemurnian untuk kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sobat terkasih, saya jadi teringat akan tanaman bawang. Bawang itu tanaman yang unik. Dia butuh air, tapi tidak boleh kebanyakan. Jika bawang dimanjakan dengan air yang berlimpah terus-menerus, apa yang terjadi? Daunnya akan tumbuh sangat lebat, hijau dan subur. Kelihatannya bagus di permukaan, tapi kalau dicabut,
Ternyata umbinya kecil, bahkan bisa saja membusuk. Energinya habis hanya untuk melebatkan daunnya saja. Nah, seorang petani yang bijak tahu caranya. Di awal, dia memberi air cukup, tapi menjelang masa pematangan, dia akan mengurangi airnya. Dia membiarkan tanahnya agak kering. Tujuannya bukan untuk menyiksa tanaman itu, tapi supaya energi tanaman itu turun ke bawah. Fokus untuk membentuk umbi yang padat, besar, dan kokoh. Nah, sobat, Tuhanlah petani yang bijak itu. Hidup yang serba enak dan nyaman ibarat bawang yang dimanjakan air. Kelihatannya subur, sukses, bahagia, tapi belum tentu menghasilkan umbi iman yang kuat. Masa-masa kering atau penderitaan yang terjadi itu dapat menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk mematangkan dan membentuk umbi iman kita. Dia sedang memproses kita agar energi hidup kita tidak habis untuk daun atau kesenangan duniawi semata, tapi turun ke dalam hati, membentuk karakter yang tangguh dan iman yang murni. Jadi, penderitaan itu juga bisa menjadi berkat, walaupun kemasannya mungkin tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, sobatku yang terkasih, saya pun mengerti dan memahami. Saat berada di masa sulit itu, rasanya semuanya menjadi tidak masuk akal. Begitu sakit, disinilah kita perlu untuk melihat dari kacamata Tuhan. Bayangkan sebuah pasel lukisan yang besar. Jika Anda memegang satu kepingan pasel secara terpisah, bentuknya aneh, warnanya tidak jelas, lekuannya tajam, tampak jelek dan tidak berguna. Tapi begitu kepingan itu diletakkan di tempat yang tepat dalam gambar besar, barulah kita sadar, oh, ternyata lekukan tajam ini penting untuk menyambung ke bagian yang indah itu. Begitupun penderitaan kita saat ini. Sementara waktu mungkin tampak tak masuk akal, tampak begitu menyakitkan. Tapi jika kita mempersembahkannya kepada Allah dan membiarkan Tuhan turut bekerja dalam penderitaan kita itu, nanti kita akan melihat tiap kepingan penderitaan kita ini ternyata membentuk gambar hidup yang indah dan penuh makna. Seperti salib penderitaan dari Kristus. Kita bisa melihat toh di ujungnya, karena salib itu Yesus mengalami kebangkitan kekal. Maka sobat terkasih, mari kita jujur di hadapan Allah dan memeriksa batin kita. Apakah saat ini saya sedang kecewa pada Tuhan karena Dia bekerja tidak sesuai ekspektasi atau harapan saya? Saat kesulitan datang karena saya memilih jalan yang benar, apakah saya melihatnya sebagai hukuman atau sebagai kesempatan untuk mematangkan umbi iman saya? Maukah saya hari ini melepaskan ekspektasi saya dan mulai percaya penuh pada Sang Petani bijak yang tahu persis apa yang saya butuhkan? Saudara-saudariku yang terkasih, jangan tolak Yohanes Pembaptis hanya karena dia tidak terlihat seperti Elia yang megah. Jangan tolak proses Tuhan hanya karena rasanya tidak enak. Mari kita percayakan hidup kita pada rencana agungnya. Tuhan sedang mematangkan kita untuk kemuliaan-Nya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Bijaksana, kami bersyukur karena Engkau begitu mencintai kami, sehingga Engkau tidak membiarkan kami tumbuh hanya dengan daun yang lebat, namun umbinya busuk. Ya Bapa, ampunilah kami, jika selama ini kami buta secara rohani, dan terkadang menuntut Engkau bekerja sesuai keinginan kami. Ampunilah kami jikalau kami seringkali menolak salib, kami menolak proses pemurnian, dan marah saat kenyamanan kami terusik. Kami mohon, bukalah mata iman kami. Mampukanlah kami melihat tangan kasih-Mu di balik setiap kesulitan yang terjadi. Ya Bapa, dengan rela hati, kami mau mempersembahkan segala kesulitan kami untuk dipersatukan dengan penderitaan Kristus. Maka ya Bapa, pakailah setiap kesulitan dan penderitaan kami, agar dapat Engkau gunakan bagi kemuliaan-Mu dan bagi keselamatan banyak orang. Bentuklah hidup kami ya Bapa seturut dengan kehendak-Mu, sebab kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan masa depan yang penuh akan harapan. Kami serahkan kepingan-kepingan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Semua ini kami mohonkan padamu
dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.